Halo, selamat pagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja dan bagaimana saja perkembangan teori model atom itu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang konfigurasi elektron, kemudian penentuan elektron valensi, dan menentukan letak unsur sesuai tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, apa sih konfigurasi elektron itu? Jadi, konfigurasi elektron itu merupakan susunan elektron dalam suatu atom, di mana tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum dengan rumus 2n kuadrat elektron. Jadi, untuk n di sini itu diartikan sebagai nomor kulit. Nah, bisa kalian lihat pada tabel di mana kulit pertama atau dinamakan dengan kulit K itu maksimum harus diisi sebanyak 2 elektron. Kemudian kulit L maksimum 8 elektron, kulit M maksimum 18 elektron, kulit N maksimum 32 elektron, dan kulit O atau kulit kelima itu harus diisi maksimum 50 elektron. Jadi, konfigurasi ini dinamakan dengan konfigurasi dengan cara kulit. Jadi ada kulit K, L, M, N, dan O. Selanjutnya, konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum didasarkan pada 3 aturan. Yang pertama berdasarkan asas larangan Pauli, kemudian asas Aufbau, dan yang terakhir adalah aturan dari Hahn. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang asas larangan Pauli, di mana untuk asas ini berbunyi, tidak ada dua buah elektron dalam suatu orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi di sini berbicara tentang suatu orbital. Orbital itu dapat digambarkan dengan gambar kotak. Jadi, eh, pengisian dari orbital itu maksimum harus diisi oleh dua elektron. Jadi, dalam pengisian elektronnya itu, eh, pada orbital pertama harus diisi dulu dengan arah elektron ke atas, kemudian akan diikuti dengan penulisan elektron dengan arah yang ke bawah. Jadi, dapat dinamakan dengan bilangan quantum spin, di mana penulisan elektron dalam bilangan quantum spin ini arahnya harus berlawanan. Nah, untuk jumlah elektron maksimumnya itu dapat dirumuskan dengan 2 kali jumlah orbital dalam subkulit. Jadi, subkulit itu ada subkulit S, kemudian subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Masing-masing subkulit ini memiliki jumlah orbital yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini saya mencontohkan helium. Helium dengan nomor atom sebanyak 2. Oke, sebelum menentukan konfigurasi elektron, kita harus tahu berapa jumlah dari suatu atomnya. Nah, karena di sini helium merupakan atom yang tidak bermuatan atau bermuatan netral, jadi jumlah proton dan jumlah elektronnya itu dianggap sama. Nah, untuk menentukan jumlah elektron, kita bisa melihat di nomor atom. Ya, karena nomor atomnya 2, sehingga elektronnya juga sebanyak 2. Nah, kemudian kita buatkan konfigurasi elektron. Untuk penentuan konfigurasi elektron, kalian bisa menggunakan nanti berdasarkan atas asas Aufbau, di mana konfigurasi elektron terendah bisa dimulai dari 1s2. Nah, angka 2 yang dilingkari di sini itu menunjukkan banyaknya jumlah elektron dari helium. Oke, nah untuk penulisan dari elektron di dalam orbital yang benar, itu bisa kalian lihat di contoh yang paling atas, di mana eh, penulisan elektron dapat dilakukan dengan menuliskan dengan arah rotasi ke atas, kemudian diikuti dengan arah rotasi ke bawah. Nah, ini merupakan penulisan elektron di dalam suatu orbital yang benar. Nah, untuk contoh yang di bawahnya itu salah. Kenapa? Karena penulisan elektronnya itu
arah rotasinya sama, keduanya dalam arah rotasi yang dituliskan ke atas. Nah, seperti itu. Jadi, penulisan ini dapat dianggap salah ya, karena berdasarkan atas asas larangan Pauli, penulisan dalam bilangan kuantum spin itu harus berlawanan. Oke, selanjutnya untuk aturan Aufbau, di mana pengisian elektron dalam suatu orbital dapat dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah, kemudian diikuti dengan tingkat energi paling tinggi. Nah, setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron akan menempati suatu orbital. Nah, ini merupakan cara yang mudah agar kalian bisa mengingat atau menghafal ya. Nah, di sini saya sudah sajikan aturan Aufbau berdasarkan subkulit yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, anak panah di sini digunakan untuk mempermudah kalian dalam mengingat atau mengurutkan subkulit dari tingkat energi paling rendah ke tingkat energi paling tinggi. Nah, di sini dimulai dari tingkat energi paling rendah yaitu 1S. Kemudian diikuti dengan 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan terakhir adalah 7P. Nah, untuk di aturan Aufbau, masing-masing subkulit di sini memiliki jumlah maksimum yang berbeda-beda. Untuk subkulit S, itu maksimum harus terisi sebanyak 2 elektron. Subkulit P maksimum 6 elektron, subkulit D maksimum 10 elektron, dan subkulit F maksimum 14 elektron. Jadi, artinya dalam pengisian elektron itu elektronnya boleh kurang dari jumlah maksimumnya. Intinya, urutannya itu harus berurutan, jadi tidak boleh kalian membuat subkulitnya dibolak-balik, ya itu tidak boleh. Oke, jadi berdasarkan urutan pengisian elektronnya, nah kalian bisa menuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya tergantung dari jumlah elektron dalam suatu unsurnya. Oke, contoh. Pada contoh soal nomor 1, tentukan konfigurasi elektron unsur fosfor yang memiliki nomor atom 15 dan nomor massa 30. Nah, berbicara tentang konfigurasi elektron, artinya kalian harus menentukan jumlah elektron. Nah, karena fosfor di sini termasuk dalam atom yang bermuatan netral, artinya jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Nah, ingat, untuk menentukan atau melihat jumlah elektron, kalian harus lihat pada nomor atomnya. Nah, nomor atomnya di sini ada 15. Jadi, untuk elektronnya otomatis jumlahnya juga 15. Kemudian, kalian lakukan konfigurasi elektron dengan cara menggunakan aturan Aufbau. Dimulai dari subkulit paling rendah. Jadi urutannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Jadi intinya elektron atau yang dituliskan dengan pangkat itu jumlahnya harus sebanyak dengan jumlah elektron dari unsur yang bersangkutan. Ya, oke. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, tentukan konfigurasi elektron dari suatu ion brom yang menangkap satu elektron dan memiliki nomor atom 35 dan nomor massa 80. Nah, karena di sini termasuk ke dalam ion, artinya jumlah elektronnya tidak akan sama lagi dengan jumlah protonnya. Ya, karena ionnya bermuatan negatif, artinya dia nanti akan menangkap sejumlah elektronnya. Karena di sini negatif 1, artinya jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton akan ditambah dengan 1 elektron. Jadi, dihasilkan jumlah elektron sebanyak 36. Nah, setelah itu kalian lakukan atau buatkan konfigurasi elektron sebanyak 36.
Jadi urutannya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p6. Ya, jadi dalam penulisan atau mengurutkan konfigurasi elektron, tolong jangan menggunakan angka koma, tanda koma ataupun tanda titik ya. Tuliskan saja dalam bentuk spasinya. Oke, saya lanjutkan untuk kaidah Han. Jadi, bunyi dari kaidah ini adalah elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Setelah itu, elektron-elektron lainnya akan menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan. Nah, coba perhatikan contoh pengisian dari suatu orbital yang benar ya. Nah, di sini ada contoh orbital P. Nah, orbital P itu memiliki jumlah orbital sebanyak 3. Jadi, kalian gambarkan 3 kotak. Itu orbital subkulit P. Nah, karena yang diminta di sini orbital P itu memiliki 2 elektron, jadi kalian harus menggambarkan arah elektron itu sebanyak 2. Jadi, pengisiannya harus dimulai dari orbital pertama atau kotak pertama dengan arah rotasi ke atas. Oke. Setelah itu, kalian gambarkan elektron di orbital yang di sebelahnya dengan arah panah ke atas juga. Nah, karena yang diminta 2, artinya penulisan elektron di orbital tersebut sampai di sana ya. Jadi, ada satu orbital yang kosong. Jadi, tergantung dari permintaan atau pengisian dari elektron itu. Ya, contoh yang lagi satu. Nah, perhatikan untuk orbital P yang memiliki 4 elektron. Nah, kalian sama gambarkan dulu jumlah orbital P, yaitu sebanyak 3. Nah, untuk pengisiannya harus dimulai dari orbital pertama dengan arah rotasi ke atas. Kemudian diikuti dengan pengisian orbital di sebelahnya dengan arah rotasi ke atas juga. Kemudian orbital yang ketiga dengan arah rotasi ke atas. Nah, jumlahnya kan sudah 3, jadi kita perlu 1. Jadi, kalian kembali lagi ke orbital pertama dengan menuliskan arah rotasi yang berlawanan, yaitu dengan arah rotasi ke bawah. Nah, seperti itu untuk penulisan orbitalnya. Ya, saya ingatkan di sini untuk subkulit S itu memiliki satu orbital atau satu kotak, kemudian subkulit P itu 3 orbital, subkulit D itu 5 orbital, dan subkulit F ada 7 orbital. Ya, selanjutnya untuk penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Jadi, unsur-unsur yang terdapat di dalam gas mulia atau golongan 8A itu ada unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, kenapa unsur-unsur ini dijadikan patokan dalam penyingkatan konfigurasi elektron? Nah, karena unsur di sini sudah stabil, artinya dia sudah memiliki jumlah elektron valensi sebanyak 8. Karena dia sudah stabil, artinya dia tidak bisa berikatan lagi dengan unsur-unsur lainnya. Nah, untuk helium di sini memiliki nomor atom sebanyak 2. Nah, jadi konfigurasi elektronnya 1s2. Kemudian neon memiliki nomor atom sebanyak 10. Argon nomor atomnya 18, krypton 36, xenon nomor atomnya 54, dan radon nomor atomnya 86. Jadi yang harus kalian ingat di sini, unsur-unsur yang terletak dalam golongan gas mulia dan nomor atomnya. Nah, karena unsur di sini nantinya akan digunakan sebagai penyingkatan dari konfigurasi elektron. Nah, coba kalian perhatikan contoh soal di mana tentukan konfigurasi elektron unsur brom yang memiliki nomor atom sebanyak 35. Nah, langkah pertama, jadi kalian harus mencari unsur yang terdapat pada logam gas mulia yang memiliki nomor atom yang mendekati dari 35. Nah, tentunya adalah argon.
Nah, argon di sini memiliki nomor atom 18. Nah, jadi penulisan penyingkatan konfigurasi elektronnya dituliskan dengan tanda buka kurung AR, kemudian AR itu nilainya 18. Nah, selanjutnya kalian membuat konfigurasi elektron setelah 18, yaitu 4s2, 3d10, dan 4p5. Nah, jadi di sini saya ingatkan kembali, untuk peningkatan konfigurasi elektron itu, kalian harus mencari unsur-unsur di golongan gas mulia yang memiliki nomor atom yang mendekati dari unsur yang diminta. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit, khususnya subkulit D dan subkulit F. Nah, saya tekankan di sini, subkulit D yang berlaku yaitu subkulit yang memiliki jumlah elektron sebanyak 4 dan 9. Jadi, dikatakan belum stabil. Kenapa? Karena belum memenuhi aturan penuh dan setengah penuh. Aturan penuh itu artinya subkulit D itu harus terisi sebanyak 5 orbitalnya. Kemudian untuk setengah penuh itu artinya belum memenuhi elektron sebanyak 5. Kalau penuh itu belum memenuhi aturan elektron sebanyak 10. Nah, contohnya, krom. Krom memiliki nomor atom sebanyak 24. Nah, konfigurasi yang asli dengan AR 4s2 3d4. Nah, karena subkulit D di sini memiliki elektron sebanyak 4, artinya dikatakan belum stabil karena belum memenuhi aturan setengah penuh, yaitu elektronnya belum mencapai sebanyak 5. Nah, untuk membuat konfigurasi elektronnya agar stabil, jadi elektron di subkulit S menyumbangkan satu elektronnya ke subkulit D, agar subkulit D itu memiliki elektron sebanyak 5 atau memenuhi aturan setengah penuh. Nah, sehingga konfigurasi elektron yang stabil yaitu AR 4s1 3d5. Nah, sama halnya dengan tembaga yang memiliki nomor atom 29. Nah, konfigurasinya yaitu AR 4s2 3d9. Nah, karena subkulit D memiliki elektron sebanyak 9, artinya belum mencapai aturan penuh. Sehingga satu elektron di subkulit S akan menyumbangkan satu elektronnya ke subkulit D, sehingga menjadi 4s1 3d10 agar mencapai aturan penuh atau konfigurasi elektronnya stabil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elektron valensi. Elektron valensi di sini merupakan jumlah elektron pada subkulit terluar dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Jadi, bisa kalian lihat contoh soal di sini, tentukan elektron valensi dari unsur kalsium yang memiliki nomor atom sebanyak 20. Nah, langkah pertama, kalian harus tentukan dulu elektron dari kalsium. Nah, karena di sini kalsium termasuk ke dalam atom yang bermuatan netral, sehingga jumlah elektron dan jumlah protonnya akan sama dengan nomor atomnya. Nah, sehingga elektronnya sebanyak 20. Kemudian kalian buat konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Nah, langkah selanjutnya kalian menentukan N terbesar. N itu adalah jumlah kulit atau nomor kulit yang paling besar. Nah, nomor kulit itu bisa kalian lihat dari angkanya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya nomor kulit. Jadi, nomor kulit paling besar adalah nomor 4, sehingga N-nya berjumlah 4. Nah, karena N terbesar jumlahnya 4, sehingga subkulit 4S yang memiliki 2 elektron, sehingga elektron valensinya adalah sebanyak 2. Nah, selanjutnya untuk penentuan golongan dan periode. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Nah, untuk menuliskan golongan, kalian bisa menggunakan angka Romawi. Nah, di dalam tabel periodik unsur, golongan itu
terdiri atas 16 golongan. Ada golongan A, golongan B, dan golongan transisi dalam. Nah, di dalam tabel periodik unsur, jika kalian ingin melihat yang mana namanya golongan, itu kalian bisa lihat dari atas ke bawah, sesuai tabel periodik unsur. Nah, untuk menentukan golongan, di sini saya menggunakan subkulit. Nah, untuk subkulit S itu biasanya menentukan golongan A. Nah, bisa kalian lihat tabelnya di sini. Nah, jika elektron valensinya sebanyak Ns1, N itu nanti tergantung dari nomor kulit atau jumlah kulitnya. Nah, Ns1 artinya dia termasuk ke dalam golongan 1A. Dan di sini saya sudah lingkari angka 1. Nah, itu artinya dia termasuk dalam golongan 1A. Kemudian Ns2, artinya golongan 2A. Ya. Selanjutnya untuk subkulit S dan subkulit P. Nah, dia termasuk dalam golongan A. Tetapi jumlah elektronnya kalian akan tambahkan antara subkulit S dan subkulit P sehingga nanti akan ditentukan golongan berapakah dia. Misal, Ns2, Np1. Nah, kalian tambahkan jumlah elektronnya sehingga dia termasuk ke dalam golongan 3A. Sampai Ns2, Np6. Dan akan ditentukan adalah golongan 8A. Selanjutnya subkulit S dan subkulit D. Nah, apabila S dan D bertemu, dia akan termasuk ke dalam golongan B. Misal, Ns2, Nd1. Nah, elektronnya kalian akan tambahkan juga sehingga letak golongannya terletak pada golongan 3B. Sampai Ns2, Nd10. Nah, kalau misalnya kalian tambahkan jumlah elektronnya, kan artinya dia terletak dalam golongan 12. Tapi di dalam tabel periodik tidak ada golongan 12. Sehingga untuk Ns2, Nd10, dia terletak dalam golongan 2B. Selanjutnya untuk subkulit L. Nah, jika elektron valensi berada pada 4F, itu artinya dia termasuk dalam golongan lantanida. Kemudian 5F, artinya dia masuk dalam golongan aktinida. Nah, di sini saya menampilkan rumus-rumus yang nanti akan kalian gunakan untuk mempermudah dalam menentukan golongan berdasarkan tabel periodik unsur. Selanjutnya untuk menentukan periode. Periode menyatakan jumlah kulit atom paling besar dari suatu unsur. Untuk menuliskan periode bisa menggunakan dengan angka Arab atau angka biasa. Nah, dalam tabel periode unsur terdiri atas 7 periode dan bisa dilihat dari kiri ke kanan berdasarkan tabel periodik unsur. Coba kalian perhatikan untuk contoh soal nomor 1. Tentukan konfigurasi elektron serta letak golongan dan periode dari unsur klor dengan nomor atom 17. Langkah pertama kalian buat konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, untuk menentukan golongan bisa kalian lihat dari elektron valensinya atau elektron pada kulit terluar. Nah, karena subkulit terluar yaitu S dan P, artinya dia terletak pada golongan A. Untuk jumlah elektronnya bisa kalian tambahkan sehingga golongannya terletak pada golongan 7A. Nah, untuk menentukan periode katanya menyatakan jumlah kulit atau nomor kulit paling besar. Nah, untuk periode artinya dia terdapat pada periode 3. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. Tuliskan konfigurasi elektron serta letak golongan dan periode dari ion X melepaskan 2 elektron dengan nomor atom sebanyak 25. Nah, karena di sini tergolong ke dalam ion, artinya jumlah elektron tidak akan sama dengan jumlah proton. Sehingga jumlah elektron yang diperoleh yaitu sebesar 23. Selanjutnya, kalian buat konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Untuk menentukan golongan, lihat elektron valensi terakhir.
Karena ada subunit S dan subunit D, artinya dia terletak dalam golongan B. Kemudian, jumlahkan elektronnya sehingga terletak dalam golongan 5B. Untuk periode, periode katanya yang menyatakan nomor kulit yang paling besar. Nah, sehingga diperoleh periode 4. Nah, baik. Sekian penjelasan dari struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi, saya harapkan kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan pada grup Classroom ataupun grup Telegram. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan selamat pagi.